Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan. Kali ini kita akan membahas modul yang ketiga, KB yang pertama. Nah, untuk modul yang ketiga, kita akan membahas tentang pembelajaran inovatif. Baik, kita langsung saja kepada soalnya ya Bapak Ibu semua. Saya ingatkan kembali, pembahasan soal ini lebih kepada bagaimana kita menjawab pertanyaan, lalu menganalisis setiap soalnya, mana yang saling berkolerasi, mana yang menjadi pilihan jawaban, dan mana yang bisa dilogikakan. Baik, untuk kegiatan pertama yaitu tentang materinya STEAM. Kita akan buka di tes formatifnya Bapak Ibu. Nah, baik, kita baca soal yang pertama. Sebagai informasi, pembelajaran inovatif ini materinya textbook, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menguasai dulu materi tentang pembelajaran inovatif, bisa dilihat dari rangkumannya. Untuk soal pertama, yaitu STEAM adalah singkatan dari apakah A. Science, Teknik, Engineering, Art, Manipulation, B. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, Science, Technology, Engineering, Art, Manipulation, atau D. Science, Teknik, Engineering, Art, Mathematics. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya kenapa jawaban A, C, dan D tidak dipilih, karena sesuai dengan yang saya bilang di awal, pengertiannya. Tapi kalau Bapak Ibu belum tahu konsep tentang materi STEAM, ada baiknya Bapak Ibu menganalisis setiap soal, setiap opsi jawabannya. Misalnya contoh, nomor A, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Manipulation. Nah, tidak ada pemahaman dalam satu metode itu yang berkaitan terhadap manipulasi atau manipulation. Secara logika tidak masuk, dan teknik juga tidak masuk. Lalu yang C, ada kata-kata manipulation. Lalu yang D, ada kata-kata di teknik. Itu bukan jawabannya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 lebih tepatnya adalah Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Soal nomor 2, teknik adalah ilmu yang mencakup. Jadi teknik, sekali lagi ini teoritis, teknik itu bukan pola sistemik pada organisme. Kita tidak bicara masalah organisme, jelas itu bukan jawabannya. Inovasi observasi lingkungan, kita juga belum mendefinisikan sedetail itu tentang observasi lingkungan. Lalu D, bahasa-bahasa alam dan teknologi, itu bukan termasuk teknik, karena di sini ada kata-kata bahasa-bahasa alam, sudah di luar dari kata-kata teknik. Lalu teknik itu adalah berkaitan dengan desain sistem, peralatan, dan mesin. Bapak Ibu ingat saja kaitannya kalau terhadap teknik ini, misalnya jurusan teknik mesin, terus teknik bangunan. Nah, itu kan ada sistemnya, ada peralatannya, ada mesinnya. Ingat aja kata-kata itu supaya bisa lebih gampang mengingatnya. Lanjut, soal nomor 3 maksud saya, pendidikan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal dengan pendekatan. Nah, di sini saya sudah kasih penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Untuk yang nomor 3, embedded yaitu secara tertanam, integrate terpadu, sedangkan silo diterapkan dengan memisahkan tiap bidang studi STEAM. Sedangkan silo integrate, jadi silonya kita ambil sebagai memisahkan, integrate-nya terpadu. Jadi ini bingung ya, lebih kepada kolaborasi sepertinya kalau saya nangkep, kolaborasi antara silo dan integrate. Sedangkan yang diminta soal nomor 3 ini adalah
pendekatan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal dengan pendekatan jadi terpisah. Ya, otomatis jawabannya adalah silo. Itu yang bisa Bapak Ibu ingat. Nomor 4, keluar lagi soalnya. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEAM pada siswa sekolah dasar adalah STEAM. STEAM tadi apa saja Bapak Ibu? Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi ada science semuanya itu. Apakah baiknya pembelajaran STEAM tadi baiknya secara terpisah, tertanam, terpadu, atau terintegrasi, atau kolaborasi? Jawaban yang lebih tepat adalah terpadu, karena sudah dijelaskan di singkatannya mereka saja sudah terbaca ya, STEAM. Lanjut nomor 5. Berikut merupakan salah satu tujuan diperlukan pembelajaran STEAM, yaitu pembelajaran STEAM itu diperlukan karena apa? Apakah karena pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEAM? Saya rasa ini terlalu jauh karena kita bicara masalah kelas ya, pembelajaran di kelas. Yang B, kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEAM. Saya pikir terlalu terlalu mengenre ya, terlalu menunjukkan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Sepertinya tidak. Perempuan juga bisa. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. Kalau saya menganalisis yang C, itu tidak sesuai karena tidak ada kaitan terhadap STEAM, ekonomi. Lalu, kenapa jawabannya D, menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang? Karena gini, pekerja mendatang itu kan tantangannya lebih berat. Lalu dengan metode atau dengan pembelajaran STEAM itu diharapkan kemampuannya bisa meningkat dengan terintegrasinya metode pembelajaran STEAM tadi, karena ada beberapa pembelajaran di dalamnya dan itu perlu keterampilan. Jadi jawabannya lebih kepada yang D Bapak Ibu. Baik, nomor 6. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEAM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui, jadi ini bahasanya ya, pembelajaran ini dilakukan di sekolah. Ingat kata kunci di sana Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menganalisis soal ini ada di kata-katanya dapat diterapkan di sekolah melalui. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, kalau kita bicara masalah di sekolah, otomatis opsi jawabannya harus berkaitan dengan bidang yang ada di sekolah. Keterlibatan pengusaha apakah di lingkungan sekolah? Dukungan orang tua apakah di sekolah? Perencanaan pembangunan apakah di sekolah? Tapi kalau kita bicara perencanaan pembelajaran, bisa dikatakan, bukan otomatis, tapi bisa dikatakan itu dilakukan di sekolah. Begitu. Nomor 7. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu kata kuncinya ada di prinsip keaktifan ya Bapak Ibu ya, nomor 7 ini ya. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Berarti posisinya peserta didik melihat, pasif berarti tidak aktif. Peserta didik diminta berpikir secara induktif, berarti dia aktif melakukan tindakan berpikir. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi, berarti posisinya dia pasif. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Kembali lagi, diberikan berarti kan dia pasif, dia hanya menerima. Jadi prinsip keaktifan itu ada di posisi jawaban B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Aktifnya di mana?
diminta berpikir. Lanjut nomor 8. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEAM yang dilakukan oleh model problem based learning dan project based learning? Ini materi di PJBL sama PBL ya Bapak Ibu ya. Nah, PJBL maupun PBL ini adalah kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Apakah individualistik? Jelas bukan. Apakah dia kompetitif? Tidak, karena dia kan kolaborasi. Apakah dia formalistik? Formal? Tidak juga, bisa dilakukan di luar sekolah. Jadi, jawaban yang tepat adalah kolaboratif. Suasana dan norma yang dominannya adalah kolaboratif. Tidak ada suasana kompetitif di sana, tidak ada suasana formal di sana, tidak selalu. Tidak ada juga suasana dan norma individualistik di sana. Lanjut nomor 9. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEAM untuk anak SMA yang tepat. A. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dan kertas kardus. Kayaknya terlalu gampang ya kalau untuk anak SMA ya. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Ini STEAM-nya masuk. Kenapa? Karena ini sudah sesuai dengan kondisi peserta didik tingkat SMA. Yang C, peserta didik diminta merangkai puzzle. Ini kayak tingkatannya bukan tingkatan anak SMA. Yang D, peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin. Apalagi ini bukan tingkatan anak SMA. Yang lebih tepat untuk tingkatan anak SMA adalah yang B. Lanjut nomor 10. Di bawah ini yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEAM yang perlu diatasi adalah ada salah satu teknik lagi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah mencoret opsi jawaban yang tidak ada korelasinya untuk memudahkan Bapak Ibu tidak berpikir yang tidak penting terhadap opsi jawaban. Di sini bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. Nah, tidak ada hubungannya, itu kita bisa coret. Lalu kata kunci dari soal nomor 10 adalah tantangan pembelajaran STEAM yang perlu diatasi. Apa saja sih tantangannya? Standar pelajaran jelas tertulis di Kurikulum Nasional Indonesia. Kan itu bukan tantangan ya, tapi lebih kepada kurikulum yang ada lah gitu sepertinya. Yang B, beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. Jadi kalau menurut saya untuk jawaban B ini sebagai pengecoh cukup bagus, tapi yang perlu diingat adalah bukan masalah yang kita mau capai, karena ini kan beragamnya kompetensi. Berarti kalau kompetensi itu yang harus dicapai, kompetensi peserta didik misalnya di bidang ICT, dia harus mampu mengoperasionalkan laptop atau komputer, dia harus mampu menggunakan Microsoft Office dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kompetensi. Sedangkan ini tantangan. Tantangan itu adalah sesuatu yang menjadi penghalang. Seharusnya menjadi penghalang. Lalu D, dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. Jadi tantangannya adalah STEAM itu sebetulnya bukan di tingkatan SMA, lebih cepat diterapkan di tingkat dasar akan lebih baik. Makanya tantangan pembelajaran perlu diatasi itu adalah dianggap terlambat gitu. Padahal juga enggak, bisa saja dilakukan di tingkat SMA, tapi akan lebih baik ketika dilaksanakan di tingkatan SD atau dasar. Baik, Bapak Ibu, begitu hasil pembahasan soal kita di modul 3 KB1. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam menelaah soal-soal yang ada di ujian UP nantinya. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Salam hebat. Aku, kamu, kita setara.
Terima kasih.